warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meutia Fauzia Aulia Akbar. Di sini Ibu menjadi guru landasan pendidikan dan akan membawakan materi landasan pendidikan. Apa aja yang akan Ibu berikan, yaitu berupa definisi, teori, terus lajurnya, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Nanti kita bisa belajar bersama-sama melalui PPT yang ada di depan papan tulis. Bisa kelihatan semuanya? Bisa, Bu. Nah, di depan ini kita udah melihat ya, ada covernya, landasan pendidikan. Nah, di sini berupa gambar definisi landasan pendidikan, yakni landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menghubungi pendidikan secara keseluruhan. Dan berarti adalah kalau landasan pendidikan ini yaitu penting. Karena apa? Karena menyatukan semua materi-materi untuk diberikan kepada para murid atau kepada para siswa, ya kan? Nah, tanpa adanya landasan pendidikan, ini sama dengan tidak akan jelas arahnya. Kita tidak akan tahu kita harus mengajar seperti apa, materi apa yang akan dibawakan kepada anak didik kita kelak. Selanjutnya di sini ada pentingnya landasan pendidikan. Apa aja nih landasan pendidikan pentingnya? Yang pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Kalau tidak kokoh nanti goyah. Kalau tidak goyah berarti tadi kita akan hancur dan tidak tahu harus apa. Yang kedua, ada sebagai tolak ukur, ukuran atau dasar dalam studi pendidikan. Dimana kalau kita nggak mempunyai tolak ukur, kita nggak akan tahu apakah yang kita kerjakan sudah benar atau belum. Yang ketiga, ada untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Kalau bangsa ini tidak diisi oleh orang-orang yang cerdas, bahkan tenaga pendidiknya pun tidak cerdas, maka kita tidak bisa membangun bangsa ini untuk kemajuan. Selanjutnya adalah landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Nah, tadi seorang pendidik harus bertumpu pada sesuatu, yaitu apa? Landasan pendidikan. Makanya dibilang landasan pendidikan ini menjadi pedoman yang konkret atau pedoman yang sudah pasti. Selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Nah, di sini ada 8. Kalian bisa baca. Nomor 1, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan. Barometer itu adalah sama seperti tadi, yaitu tolak ukur. Yang ketiga, sebagai acuan atau tolak ukur, dia sama fungsinya. Yang keempat, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap sebagai pelaksanaan pendidikan. Yang kelima, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang keenam, mendorong pemikiran kritis dalam teori-teori pendidikan untuk memilah mana yang bisa dipraktekkan atau dikembangkan. Dan kita sebagai pendidik itu harus tahu mana nih materi yang cocok untuk dipraktekkan, mana materi yang tidak cocok, yaitu cuma bisa dikembangkan sebagai teori. Selanjutnya ada membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek mengajar. Nah, bagi para pendidik sebagai titik tolak acuan dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya. Itu tadi fungsi-fungsi landasan pendidikan. Selanjutnya ada teori pendidikan. Sebelumnya teori pendidikan adalah dari Mudia Harjo di tahun 2022 mengungkapkan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem atau konsep atau sistem konsep. Nah, berikutnya 3 ya, ada John Dewey, terus Ki Hajar Dewantara dan Imam Al-Ghazali. Nah, yang paling harus kita tahu kan adalah dari teorinya milik Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Karena Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia dan juga pahlawan kan berarti. Nah, sedangkan guru kita sebagai pendidik juga sering dibilang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sama seperti Ki
hidup. Makanya orang-orang yang terdidik dia udah pasti hidupnya bahagia. Karena apa? Karena dia tahu dirinya dia sendiri. Karena dia udah belajar banyak hal. Nah, sebelumnya karena tadi saya udah karena ibu udah menjelaskan atau memaparkan banyak hal tentang yang teori, tentang yang definisi. Sekarang kita masuk ke ice breaking dulu ya, biar gak serius-serius banget nih. Iya, Bu. Nah, ice breaking itu apa? Adalah sesi santai di dalam pembelajaran. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kita kan udah tahu siapa tadi tokoh pendidikan Indonesia siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, benar. Nah, kalau misalnya ibu bilang Ki Hajar Dewantara megang rambut, kalian harus megang rambut. Tapi kalau misalnya ibu tiba-tiba megangnya hidung, kalian gak boleh bisa. Maka ibu, jadi ini adalah meneliti atau melihat kefokusan kalian terhadap apa yang sedang saya atau ibu ngomongin ya di depan. Siap, Bu. Ki Hajar Dewantara memegang kaki. Kaki. Ki Hajar Dewantara memegang hidung. Ki Hajar Dewantara memegang kepala. Ki Hajar Dewantara memegang mulut. Ya kan? Irham udah mulai salah, kamu tidak fokus ya nak. Lu ngopi dia, Bu. Iya, Bang Irham ya. Selanjutnya ada masuk ke komponen pendidikan. Di komponen pendidikan kita melihat ada 12 komponen pendidikan. Pertama, tujuan dan prioritas. Yang pertama itu, yang kedua adalah peserta didik, ketiga manajemen atau pengelolaan, keempat struktur dan jadwal waktu, kelima isi dan bahan pengajaran, keenam guru dan pelaksanaan, yang ketujuh alat bantu belajar, kedelapan fasilitas, kesembilan teknologi, kesepuluh pengawasan, kesebelas penelitian, dan terakhir biaya. Nah, ini komponen pendidikan ya, ini penting ya. Kalau salah satu dari mereka ini gak ada, otomatis pendidikan bisa kurang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada jalur-jalur pendidikan. Menurut pasal 1 angka 7 nomor 20 tahun 2003 nih, jalur pendidikan adalah wahana yang diberi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada formal, non formal, dan Formal. ya, yang formal itu seperti kita kayak gini. Nah, tadi kan kita udah lihat ya sebelumnya nih komponen pendidikan. Kita lagi ada di tujuan dan prioritas serta guru dan pelaksanaan. Yang keenam ya komponennya. Yang ketujuh alat bantu belajar. Alat bantu belajar itu banyak banget contoh-contohnya, termasuk yang ibu bawa hari ini. Nah, hari ini ibu membawa dua buah poster yang berwarna kuning dan yang berwarna apa? Merah. Nah, yang berwarna merah bisa dilihat. Di sini ada pengertian landasan pendidikan, pentingnya landasan pendidikan, fungsinya. Yang satu lagi ada teori, komponen, jalur, jenjang, jenis, dan 6 pilar pendidikan. Nih, ini contoh alat bantu mengajar. Yang ibu bawa adalah poster. Nih kalian bisa lihat ya. Nih, kalau kalian mau lihat. Iya, Bu ya. Ini. Nah, itu namanya medianya. Bisa seperti ini. Namanya? Ya, udah. Ya, udah dilihat kan? Lalu. Udah dilihat. Nah, itu namanya poster ya. Yang tadi udah bilang. Oh. Nih, kayak gini. Ya, boleh dikembalikan. Masih, Bu. Nanti kita tempel di dinding kelas. Ini posternya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendidikan yang formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal tadi
tidak formal, tidak memakai seragam, tidak juga ada sistem manajemen seperti sekolah yang mengharuskan beli buku itu. Kayak sekolah alam contohnya kayak kursus, tempat les itu bisa. Selanjutnya ada pendidikan informal, yakni jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Jadi pentingnya pendidikan itu sudah ditanamkan dari Keluarga. Siapalah guru yang pertama dalam hidup kita adalah ibu. Baru itu Ya. Sudah. Waktunya berapa? Ya mungkin sekian yang bisa Ibu jelaskan ya pada pertemuan landasan pendidikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti yang udah mendengarkan atau menyimak, Ibu sudah mengirim di grup WA berupa PPT-nya. Jadi Ibu mohon nanti untuk membuat suatu grup nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Grupnya siapa aja? Grupnya udah Ibu tulis juga di grup WA. Jadi jangan lupa tugasnya ya. Ya, Bu.